Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa apapun yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita selama 1 minggu ini, dan kita menikmati setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan sebelumnya kita mendengarkan sebuah lagu dan kita berdoa. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, atas segala penyertaan, perlindungan, dan kasih setiamu kepada kami semua Bapa. Terima kasih banyak Bapa, karena pada hari ini Bapa, Kau juga memberi kami waktu, kesempatan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Bapa, melalui ibadah minggu ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kasih setiamu senantiasa menyertai kami jemaat GSPD Philadelphia. Kami bersyukur Bapa. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Bapa boleh kami dengarkan, boleh kami pahami Bapa, sesuai seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa, bentuklah hati kami, pikiran kami Bapa. Ajarkanlah kami Bapa untuk senantiasa taat akan firman-Mu Bapa. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar Bapa tidak berlalu dengan sia-sia. Terlebih juga Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu itu Bapa. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah hanya hikmat pengertian hanya daripada-Mu Bapa. Dan biarlah Bapa firman yang boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kesempatan ini juga Bapa, kami mau usir segala roh-roh pengganggu, segala hal-hal yang mengganggu aktivitas kami, mengganggu ibadah kami Bapa. Kami mau tengking hanya di nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau saja yang menguasai hati dan pikiran kami Bapa. Biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami bawa doa ini ke dalam tangan kasih karunia Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom
6. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam bahasanya yang lain di sana dikatakan bahwa barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Pada pagi hari ini saya memberikan judul yaitu adalah gaya hidup yang benar. Sebuah gaya hidup yang benar. Tuhan sudah memberikan contoh kepada setiap kita bahwa kita harus memiliki gaya hidup yang benar. Nah, pada masa saat ini banyak gaya hidup orang percaya terutama mengikuti gaya-gaya hidup yang ada di dunia. Salah satu contohnya adalah terkadang kita menganggap bahwa berdoa itu bisa nanti-nanti saja. Kita melakukan doa itu toh masih ada nanti malam dan seterusnya. Terkadang kita menganggap bahwa hal-hal itu adalah hal-hal yang sepele, hal-hal yang terkadang kita beranggapan bahwa kan ada hari nanti, ada nanti. Nah, itu sesuatu hal gaya hidup yang seharusnya kita sebagai orang percaya tidak lakukan. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya memberikan contoh yang baik seperti ayat yang tadi kita baca bahwa kita harus menjadi ataupun kita harus mengikuti jejak Kristus. Toh teladan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, terkadang kita beranggapan bahwa terlalu sulit mengikuti gayanya Tuhan. Terlalu sulit harus melakukan seperti apa yang Tuhan ingin lakukan. Nah, terkadang kita tidak berani untuk mencobanya. Terkadang kita beranggapan bahwa sesuatu hal yang mustahil buat setiap kehidupan kita. Dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua di sana dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sesuatu hal yang luar biasa yaitu janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini. Salah ayat yang luar biasa kita diingatkan kembali. Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita bahwa janganlah kita ikut arus yang ada. Janganlah kita mengikuti apa yang dunia tawarkan. Jangan serupa dengan dunia. Tetapi bagaimana kita menjadi contoh yang baik. Bagaimana kita menjadi teladan yang baik untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Tetapi terkadang kita tidak mau melakukannya karena beranggapan bahwa yaitu seperti yang tadi saya katakan, terlalu sulit untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita mau melakukan ataupun mau seperti gaya hidup yang Tuhan ajarkan kepada setiap kehidupan kita, pastinya adalah kita mendapatkan pembaharuan dalam setiap kehidupan kita. Dalam hal apapun, dalam iman kita, dalam setiap pribadi kita, kedewasaan kita, dan hal sebagainya. Nah, kitab ini menjelaskan kepada setiap kita untuk dapat memiliki gaya seperti Kristus, dan kita sebagai orang percaya mengikuti setiap aturan atau perintah-perintah yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Dan terkadang kita menganggap bahwa perintah Tuhan itu terlalu sulit dan terlalu rumit. Terkadang kita menganggap bahwa perintah Tuhan nanti-nanti sajalah melakukannya. Toh juga perintah Tuhan itu kan hanya untuk dilakukan untuk hamba-hamba Tuhan ataupun aktivis gereja ataupun dan lain sebagainya. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi
kita harus memiliki gaya dan juga mengikuti perintah Tuhan itu adalah untuk semua orang ataupun orang percaya. Nah, lalu bagaimana gaya hidup kita agar dapat benar dan berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang pertama adalah gaya hidup yang pertama, beribadah dengan benar. Kita tahu bahwa kita hidup itu oleh karena anugerah Tuhan. Kita tahu kita hidup itu karena kemurahan Tuhan. Nah, tubuh kita ini apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Bukan hanya sekedar bahwa untuk bermain musik atau sebagai seorang WL, singer dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tubuh kita itu memiliki sesuatu hal yang unik. Tuhan membuat kita itu bukan hanya satu sifat, puluhan juta sifat. Dan kalau misalkan kita tahu bahwa anak kembar pun tidak mungkin memiliki sifat yang sama. Pastinya ada sesuatu hal yang unik dalam diri mereka. Nah, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kalau kita tidak mau beribadah kepada Tuhan? Salah satu contohnya adalah apa? Dengan kita membangun mezbah Tuhan pada pagi hari ataupun pada malam hari. Terkadang kita menganggap bahwa masih ada nanti malam, ya sudahlah, kita berdoanya nanti saja. Ataupun ada besok pagi, saya berdoanya besok pagi. Nah, itu kalau kita melakukannya secara terus-menerus seperti itu, bagaimana ibadah kita itu menjadi berkenan di hadapan Allah? Bagaimana persembahan kita itu menjadi dupa yang harum di hadapan Allah? Karena dalam ayat ini dikatakan bahwa kalau kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebuah ibadah yang kita lakukan dengan kesungguhan hati, dengan benar-benar datang kepada Tuhan, bukan hanya sebagai suatu rutinitas saja, tetapi bagaimana kita melakukannya sebagai gaya hidup kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah bagaimana gaya hidup kita agar dapat benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah suka memuji Allah. Dalam Mazmur 22 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan bahwa padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Terkadang kita menganggap bahwa suara saya jelek, suara saya fales, tidak mungkin bisa memuji nama Tuhan. Tuhan tidak melihat bagaimana suaramu. Tuhan tidak melihat suaramu bagus atau tidak. Tetapi Tuhan melihat bahwa engkau memiliki kerinduan untuk datang memuji nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita mau ataupun kita suka memuji Allah, sudah pastinya gaya hidup itu akan ada dalam setiap kehidupan kita. Dan pastinya hidup kita akan berkenan di hadapan Allah. Dan semuanya, apapun yang kita nyanyikan, Tuhan mau hidup ataupun datang dalam setiap kehidupan kita dan bersemayam dalam setiap rumah-rumah kita ataupun dalam diri kita masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama hingga 9, di situ menjelaskan bahwa sebuah tuntunan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sangat jelas Rasul Paulus katakan bahwa kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, sudah pastinya tidak akan mungkin dituntun oleh Roh Kudus. Tidak mungkin Roh
Kudus mau bersemayam dalam setiap kehidupan kita, dan sudah pastinya hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah karena menganggap bahwa hidup kita masih menurut atau daging kita lebih dominan daripada roh kita yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama butuh tuntunan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, apalagi hari-hari ini di mana kita sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus, di mana setiap kehidupan kita butuh namanya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kalau kita tidak memiliki gaya hidup yang benar dan berkenan di hadapan Allah, bagaimana kita bisa menjadi teladan ataupun contoh bagi orang lain. Nah, lalu yang berikutnya adalah berada dalam suatu komunitas, ataupun saya bisa katakan dalam suatu kelompok sel. Dalam Amsal pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa siapa bergaul dengan orang bijak pas menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sudah jelas bahwa di Amsal dikatakan bahwa kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita pastinya akan bijak. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang bebal, pastinya akan menjadi malang. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama membangun komunitas kita. Mari kita sama-sama membangun sesuatu hubungan yang baik. Dan saya yakin dan percaya kalau kita bergabung dalam suatu komunitas, kalau kita bergabung dalam suatu kumpulan yang baik, pastinya kita akan menjadi baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita mempunyai komunitas yang membuat kita menjadi buruk, pastinya kita akan menjadi buruk. Nah, tinggal bagaimana kehidupan kita saat ini. Kita mau tidak bergabung dengan komunitas-komunitas yang baik. Bagaimana kita mau tidak bergabung dengan komunitas yang ada, terutama terhadap jemaat-jemaat yang ada. Terkadang kita beranggapan bahwa komunitas itu akan membuat kita menjadi banyak sesuatu hal yang mungkin buat kita, si A aja seperti itu. Banyak pikiran-pikiran kita yang mungkin membuat kita itu menjadi berpikiran yang negatif. Tetapi mari kita sama-sama membangun suatu komunitas yang baik. Untuk apa? Untuk saling membangun, untuk saling memberikan support satu sama lain. Dan mari kita sama-sama bisa memberikan semangat terhadap jemaat yang lain. Yang terakhir adalah, gaya hidup yang terakhir adalah suka memberi atau memberkati. Kasih Tuhan begitu besar dan Tuhan telah memberkati kita berlimpah-limpah sehingga kita dapat memberkati orang lain. Mungkin hal ini adalah gaya hidup yang paling sulit di antara yang lain. Tetapi mari kita sama-sama mencoba memberkati orang lain. Dan sesuatu hal yang pastinya kita akan dapatkan, berkat itu pun juga akan melimpah dalam setiap kita orang percaya yang memberikan berkat kepada orang lain. Dan pastinya kalau kita mau memberkati ataupun memberi kepada orang yang berkekurangan, Tuhan tidak mungkin hanya tutup mata dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita memang membutuhkan, pastinya Tuhan juga akan memberikan pertolongan kepada setiap kita, entah lewat siapapun. Tetapi mari kita sama-sama melakukan gaya hidup ini. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar 5 hal gaya hidup untuk kita dapat hidup dalam kebenaran dan berkenan di hadapan Allah. Yang pertama adalah mari kita sama-sama beribadah yang benar. Lalu yang kedua adalah kita suka memuji Tuhan. Mari kita sama-sama melakukan yang terbaik dengan tubuh kita. Lalu yang berikutnya adalah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan lalu yang berikutnya adalah kita berada dalam satu komunitas. Untuk apa? Untuk kita bisa saling membangun satu sama lain. Untuk apa? Untuk kita sama-sama menopang
setiap apa yang menjadi permasalahan dari komunitas kita, dan mari sama-sama kita menjadi berkat untuk orang lain. Dan lalu yang terakhir adalah suka memberi ataupun memberkati. Dan saya yakin dan percaya kalau 5 hal ini ada dalam diri kita, pastinya teladan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita pasti akan memberikan dampak yang baik terhadap orang lain. Apalagi di masa-masa pandemi ini, mungkin kita beranggapan bahwa terlalu sulit untuk melakukannya. Semuanya sebenarnya tidak ada yang sulit, tinggal bagaimana kita mau mengerjakannya atau tidak, kita mau melakukannya atau tidak. Itu adalah pilihan kita sebagai umat-umat Allah. Dan saya mendengar bahwa orang-orang di luar sana menganggap bahwa hari-hari ini adalah sesuatu hal yang makin sulit, dan itu membuat iman mereka makin merosot. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki gaya hidup Kristus yang ada di dalam diri mereka. Karena mereka beranggapan bahwa kalau hanya sekedar mendengarkan ataupun hanya melihat dari media sosial, itu sesuatu hal yang biasa saja. Tetapi bagaimana kalau kita sama-sama memiliki komunitas yang baik? Itu pastinya saya yakin dan percaya kerinduan kita untuk beribadah, kerinduan kita untuk melayani pastinya akan terobati. Dan pastinya salah satu hal yang harusnya kita menjadi teladannya itu adalah biarkanlah Roh itu bekerja dalam setiap kehidupan kita, dan pastinya tuntunan Allah menyertai kita sampai selama-lamanya. Selamat pagi, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua di tengah-tengah masa yang sulit yang sedang terjadi dan yang kita alami pada saat-saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan bagi kami, masih memberikan kesempatan untuk kami boleh bersekutu walaupun secara online. Tuhan kiranya menolong seluruh kami, jemaat-Mu Philadelphia Sleman. Tuhan lawat mereka semua yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang dalam keadaan masalah, Tuhan beri jalan keluar dalam masalahnya. Demikian juga mereka yang sedang dalam kondisi kesehatan yang terganggu. Mari Tuhan kiranya Engkau menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kekurangan Tuhan Engkau cukupkan. Terima kasih Bapa di sorga.
biarlah masa-masa seperti yang kami hadapi ini membawa kami untuk lebih dekat kepada Engkau, dan berkat Tuhan boleh tercurah atas kami melalui kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, lawatan-Mu untuk bangsa kami, pemerintahan yang ada dari Bapak Presiden bersama wakil dan seluruh jajarannya, serta pemerintah tingkat pusat, tingkat provinsi, bahkan tingkat kabupaten dan sampai ke desa-desa. Tuhan kiranya memberkati mereka semua dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami serahkan kebutuhan kami, Jemaat Philadelphia Sleman. Tuhan yang maha mengerti dan Tuhan yang akan menyediakannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Bapa, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian, dan kami menerima berkat yang melimpah demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami doakan untuk yang berulang tahun pada bulan Januari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua dengan bertambahnya usia, bertambah pula kasih dan anugerah Tuhan, baik dalam usia maupun dalam pernikahan mereka. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.